kalimat la ilaha illallah dalam kekristenan. Nah, jadi gini bro, kan kata Allah itu biasanya loh ya teman-teman itu yang di sebelah klaim bahwa kata Allah itu milik mereka. Kristen itu tidak berhak menggunakan kata Allah karena hak patennya ada pada mereka, begitu bro. Jadi gimana ini? Apakah di dalam Alkitab orang Kristen juga menggunakan kata Allah? Kemudian Oh, ada ya. bahasa dalam kitab bahasa Arab yaitu Alkitab Al-Muqaddas juga memakai kata Allah. Kemudian apakah orang Kristen sebelum Islam juga menggunakan kata Allah? Nah, mari kita bersama-sama membahasnya. Silakan bro, Ya. mainkan sudah. Oke, ya, shalom, assalamualaikum semuanya. Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita santai-santai saja, santuy-santuy saja. Soalnya materinya agak penuh dengan bahasa-bahasa yang asing buat kita. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kalimat la ilaha illallah. Pertama-tama yang harus kita tegaskan dulu ya, kalau orang Kristen itu jelas menyembah satu Tuhan. Di dalam kitab Ulangan dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus sendiri ketika ditanyakan hukum yang pertama dan terutama, Yesus mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Jadi jelas bahwa Tuhan kita itu Esa. Jadi tidak ada yang bilang 3, 2, atau 4, 5 dan sebagainya. Tuhan kita itu Esa. Nah, mengenai mungkin materi tentang Tritunggal, 3 atau 1 mungkin bisa dibahas di lain kali ya. Nah, kali ini kita akan fokus mengenai kalimat la ilaha illallah. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, terjemahan di Good News Arabic Bible, dikatakan begini, wa amal aklu min dabaihi, jadi tentang hal makan daging, al-autsani, yaitu persembahan berhala. Di sini ada terjemahannya, Bapak Ibu bisa lihat. Dikatakan begini, fanahnu na'rifu, dan kita telah mengetahui saya harus pakai kacamata ini karena kekecilan. Ya. Anal watsana la kayana lahu. Jadi tidak ada berhala di dunia. Jadi nggak ada berhala di dunia kecuali Allah yang esa. Makanya di stabilo kuning ini saya tulis wa an la ilaha illallahul ahad. Dan ini Bapak Ibu, teman-teman, tertulis di dalam Alkitab. Jadi bukan di dalam Al-Quran, bukan di dalam hadis, bukan di dalam tulisan-tulisan Islam, tetapi di dalam Alkitab. Sudah ada kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan lain, tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. Ya gimana Mas? Jadi intinya sebelum Islam menggunakan kalimat la ilaha illallah, Kristen sudah lebih dulu menggunakan kalimat la ilaha illallah di dalam Alkitab Al-Muqaddas ya. Iya betul. Karena kan kalau kita mau hitung ya, Alkitab Al-Muqaddas, kitab Injil kita itu dituliskan jauh sebelum Islam muncul. Artinya kalau mau tanya siapa duluan, ya jelas yang pertama muncul dong. Iya kan? Iya, betul. Ada yang malahan begini loh, Mas Didit. Ada yang bilang, "Oh, kalian itu orang oten niru-niru Islam," gitu. Bahkan ada yang upload video saya kembali bilang, "Loh, kamu ini niru-niru Islam." Pertanyaannya gini, siapa sih yang duluan ada gitu? Kalau ada kesamaan antara saya dan adik saya, pertanyaannya siapa yang niru? Apakah saya yang lahir duluan atau adik saya yang lahir kemudian? Nah, demikian juga dalam Kristen, Islam, Yahudi. Kalau ada hal-hal yang sama, pertanyaannya siapa yang niru? Apakah yang duluan ada atau yang ada kemudian? Kan semua orang yang punya akal sehat bisa menjawabnya ya. Betul. Iya. Ya, jadi yang jelas yang duluan lah yang menggunakan kalimat ini ya Kristen, karena Kristen sudah ada di dalam Alkitabnya. Jadi begitu bro. Kalau salah, kalau kemudian ada teman-teman yang mengatakan, oh kalian niru-niru, ya yang niru itu yang kemudian, bukan yang terdahulu. Lanjut, silakan. Oke, nah selain dari 1 Korintus 8 ayat 4, kita punya juga seorang penyair Kristen asal Lebanon. Bapak Ibu, teman-teman mungkin sudah kenal penyair ini siapa?
Nih, Khalil Gibran. Dia seorang penyair Kristen asal Lebanon. Dia menuliskan di dalam Tapi gini bro, selama ya, ini banyak orang beranggapan bahwa sorry saya potong ya. ya. Eh, banyak orang beranggapan bahwa Khalil Gibran ini orang Islam karena dia dari Arab kan, dari dari Arab. Libanon. Ya, dan dari Arab. Jadi semua yang Arab itu pasti dilabeli dengan Islam gitu. Padahal pada Islam. kenyataannya bahwa Khalil Gibran ini adalah seorang Kristen ya. Kristen ya. Nah, di dalam buku Iran Kota Berbenteng, beliau menuliskan begini. Qul la ilaha illallah. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah. Mungkin orang-orang muslim langsung sejuk hatinya. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah. Kemudian dikatakan juga wala syai'an illallah. Tidak ada satupun selain Allah. Lebih sejuk lagi orang muslim hatinya. Kemudian muncul kalimat terakhir, wa kun masihiyya, dan jadilah kamu seorang Kristen. Langsung pukul-pukul itu. Ini mungkin langsung, kok bisa? Karena ya begini, Khalil Gibran itu adalah penyair Kristen Lebanon. Jadi bahasanya jelas bahasa Arab. Dan dia mengatakan qul la ilaha illallah wa la syai'an illallah wa kun masihiyyan. Katakanlah tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada satupun selain Allah, dan jadilah kamu seorang Kristen. Ini Khalil Gibran, seorang penyair Kristen Lebanon, bisa mengatakan hal demikian. Jadi jelas di sini kata kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya milik umat Islam saja, itu milik umat Kristen juga. Bahkan Yahudi juga bisa mengklaim hal yang sama di dalam kitab mereka yang berbahasa Arab. Ketika mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab kurang lebih seperti ini. Jadi ya gitu, Mas Didit. Oke. Terima kasih bro. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah mengatakan kepada mereka bahwa kata la ilaha illallah itu adalah milik bersama lah istilahnya, milik bersama, bukan milik Kristen, bukan milik Islam semua, tapi milik bersama. Ada hal yang muncul, yaitu ini masalah yang mengenai penggunaan kata Allah ya. Iya, benar sekali Mas Didi. Penggunaan kata Allah. Mereka protes, orang umat Islam di Malaysia. Bahkan di sini katakan gereja jangan ceroboh akidah kami. Allah just for Muslim, fight no fear. Di sini save kalimah Allah, di sini Allah just for Muslim. Jadi umat Islam entah bagaimana mereka berpikir bahwa kata Allah itu hanyalah milik Islam saja. Jadi mau Kristen, Yahudi, apa kek, nggak boleh pakai nama Allah gitu. Karena nama Allah itu cuma milik umat Islam saja. Dan ini memunculkan pertanyaan, siapa yang berhak menggunakan nama Allah? Dan jawaban simpelnya ya, semua berhak menggunakan nama Allah. Nggak ada yang punya hak paten nama Allah. Nggak ada yang punya copyright hak cipta nama Allah. Nggak ada. Karena kalau misalkan mereka bilang siapa lebih dahulu, jelas Kristen lebih dahulu menggunakan nama Allah. Coba kita lihat nih. Ini inskripsi Ummul Jimal, ditemukan pada abad ke-6 Masehi. Dan di sini saya bisa annotate nggak? Oh bisa ya. Nah di sini dikatakan Allahu Ghafran, artinya Allah mengampuni. Meskipun huruf ro di sini masih dituliskan dalam huruf res bahasa Ibrani. Ya. Harusnya kan ro ya kan, tapi dituliskan dalam huruf res. Nah, Allahu Ghafran, artinya bahasa Arab juga itu nggak ada tiba-tiba. Bahasa Arab juga itu mengalami perkembangan, kayak huruf res berubah menjadi huruf ro, itu sebuah proses. Tapi intinya kan di sini kata Allah ada ya. Ya semua bahasa mengalami perkembangan, kata Allah, penyempurnaan. Tapi kan Mas Didit ada yang bilang bahasa Arab itu bahasa surga. Jadi turun langsung dari surga. Teng gitu. Masya Allah. Nah, kemudian di sini kita punya selain inskripsi Ummul Jimal, kita punya inskripsi Zabat. Inskripsi Zabat ini muncul pada tahun 512 Masehi. 512 Masehi. Dan di sini kita bisa lihat ada logo salib. Karena ini ditemukan di gereja. Ini salib. Dan di sini kita jelas dalam 3 bahasa kan? Dengan menyebut nama dalam 3 bahasa dengan menyebut nama Al-Ilah. Nah, terus ada orang yang bilang begini, loh,
kata al-ilah kan itu bukan berarti Allah. Begini teman-teman, kalau dalam Islam saja ada dua pendapat. Yang pertama, kata Allah itu mustaq. Kedua, kata Allah itu ghairul mustaq. Mustaq artinya kata Allah itu ada tanpa asal usul. Jadi kayak Enrico, Didit Yuli, Andre Lahama, itu mustaq. Tidak punya asal usul. Nah, tapi beberapa ulama mayoritas menganggap bahwa kata Allah itu adalah mustaq ya. Sorry, yang tadi gue mustaq. Mustaq artinya dia punya asal usul. Dan asal usul dari kata Allah ini ya al-ilah. Seperti kata al-unas. Ini manusia, al-unas. Dia berubah menjadi anas. Nah, demikian juga kata al-ilah, dia berubah menjadi kata Allah. Sorry ya, udah belepotan ini di layar. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada yang bilang kata bismillah bukan berarti bismillah, salah besar namanya. Nah, kemudian kalau mereka pun tetap ngotot, oh itu punyanya kita, kata Allah. Kita bisa lihat saja dengan surah Al-Hajj di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim. Jadi mereka orang-orang yang diusir dari kampung halamannya bighairi haq, tanpa alasan yang benar, illa an yaqulu rabbunallah, hanya karena mereka mengatakan Tuhan ialah Allah. Nah, di sini perhatikan, walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'di, seandainya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, lahuddimat, tentu telah dirobohkan apa yang telah dirobohkan, suami'u, biara-biara Nasrani, wabiya'u, gereja-gereja, wasolawatun, dan tempat-tempat sholat. Di sini dikatakan terjemahnya rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Wa masajidu, dan masjid-masjid, yuzkiru fiha ismullahi katsiron, yang di dalamnya disebut nama Allah. Jadi Al-Quran sendiri mengkonfirmasi bahwa nama Allah itu disebutkan, dizikirkan di dalam masjid, di dalam gereja, di dalam biara, di dalam sinagog-sinagog orang Yahudi. Artinya Allah sendiri kalau dalam Islam mengkonfirmasi bahwa namanya itu juga disebutkan oleh orang-orang non-Islam, begitu. Jadi kalau mau tanya siapa yang punya hak paten nama Allah, jawabannya nggak ada yang punya. Tapi semua berhak untuk menggunakan nama Allah. Ya, sampai situ saja presentasi singkat saya sih, Mas Didit. Oke. Jadi gini, bro. Kata Allah ini kan sebenarnya, kata Allah ini sebenarnya kan memang generic name. Jadi kata yang umum dipakai oleh orang-orang untuk menyebut sesembahan mereka, bukan proper name, bukan nama diri Allah itu. Tapi kalau teman-teman dari Muslim itu mengatakan bahwa itu adalah proper name. Nah, pertanyaannya sejak kapan kata Allah ini menjadi proper name? Bahwa kata Allah ini pun juga sudah dipakai oleh orang-orang Arab pagan sebelum Islam untuk menyebut Allahnya. Ya. Dulu mereka juga menyebut Allah, gitu kan. Sama juga dengan para monoteis sebelum Islam di zaman Arab dulu itu juga sama, gitu ya. Orang-orang itu juga menyebut Allahnya juga Allah, gitu ya. Karena memang generic name, kata yang umum dipakai oleh siapa saja, boleh dipakai. Sebenarnya penggunaan kata Allah, saya mengenal kata Allah ini yang pertama karena bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia, dan memang penggunaannya, tulisannya Allah, walaupun memang dalam umur sekian saya mengenal dengan, oh ternyata ada Allah, gitu. Kemudian belajar, Ibrani mengenal dengan Elohim. Kalau di Google memang rata-rata yang presentasikan ya al-ilah dan sebagainya, itu asal-asal kata penyebutan Allah. Memang benar Bang Didit, memang bukan proper name. Sama seperti penyebutan Indonesia dalam kata Tuhan. Tuhan itu kan titel. Jadi kayak sebenarnya pohon pisang, kalau saya percaya dia mendatangkan rezeki, dia Tuhan bagi saya dalam sebuah titel, bukan konsep kita nggak bicara konsep proper dan sebagainya. Jadi kata
kata ini sebenarnya dipermasalahkan cuma karena perubahan pola bahasanya saja di mana kita ada. Kalau mau dilihat lebih radikal dalam teks-teks Fenisia, teks-teks yang kemudian bahasa ini kan namanya bahasa Syro-Fenisia kalau bisa dicek, namanya bahasa Afro-Asia. Afro-Asia ini bahasa yang melahirkan bahasa-bahasa seperti bahasa Aram, kemudian bahasa Arab, juga bahasa Ibrani. Di mana orang-orang tersebut biasa menggunakan kalimat-kalimat yang sudah menyebut kata Tuhan sebenarnya atau kata Allah dalam perspektif bahasa. Dan kemudian dalam perkembangan-perkembangan tertentu, makanya orang Ibrani, orang Aram, dan juga orang Arab ada kemiripan dalam penyebutan itu. Walaupun Ibrani justru lebih jelas, lebih teliti dalam memprospekkan kata Allah ini sebenarnya seperti apa. Jadi sebenarnya setuju saya sama Enrico. Ini cuma persoalan yang pertama nggak ada yang punya, dan yang kedua persoalan bahasa. Ada buku yang menuliskan tentang sejarah kata Allah itu. Itu ada tuh, dia bahas, dia kutip semua tentang bagaimana orang purba menulis, bahkan orang-orang Zoroaster, kemudian orang-orang di zaman Abraham, zaman kuno juga, mereka menulis aksara-aksara kealahan mereka dengan bahasa yang mereka tahu, yaitu huruf-huruf cuneiform, huruf baku. Mesir juga sama, huruf-huruf hieroglif, yang kemudian ada kemiripan antara penulisan huruf-huruf. Sebenarnya kalau kita lebih ke belakang, kita akan menyadari bahwa oh ternyata ini persoalan perubahan aja, perubahan tahun ke tahun ya. 10 tahun lalu celana yang celana yang longgar di bawah tuh, atau 20 tahun lalu celana yang longgar di bawah masih berlaku. Iya, kalau sekarang kan sudah sempit-sempit gitu kan. Jadi karena perubahan zaman itu kemudian style atau modis kita juga berubah. Jadi sebenarnya nggak masalah. Kayak kalau di Indonesia, di Manado, bahasa Manado itu justru kalau datang ke Manado, Bang Didit sering ke Manado. Bang Didit pasti tahu ketika pertama kali datang ke Manado, kaget ketika datang yang lain bicara tentang mungkin bahasanya lebih sopan di Jawa dan sebagainya. Di sini lebih selengean sebenarnya, lebih terdengar lebih kok agak kasar gitu. Tapi sebenarnya itu kesopanan di daerah sini gitu. Jadi sebenarnya cuman masalah ya bagian-bagian itu. Kalau dipermasalahkan terlalu religius, menurut saya mereka sangat luar biasa sebenarnya. Tapi ya itu, setuju dengan Enrico. Channel Bang Didit juga sebenarnya kan cukup menjawab miskomunikasi atau bagian-bagian yang sebenarnya dilakukan oleh para apologet Muslim. Sorry, saya lebih suka menyebut para apologet mualaf. Karena yang paling mendidih justru yang mualaf ya, yang Muslim aslinya justru diam-diam aja. Mereka yang mendidih tuh, kayak nama yang siapa lagi, Filipus Christian itu, penakut orang itu. Saya tantang dia nggak mau Bang, takut kayaknya. Ya, semoga dia nonton channel ini kan. Oke, tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Allah yang kita sembah dengan Allah yang Islam sembah itu berbeda. Ya, tidak sama. Meskipun sama-sama menggunakan kata Allah. Mereka menyebutnya Allah. Jadi Allah kita dengan Allah mereka itu berbeda. Jangan disama-samakan. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Tuhan kita sebenarnya sama, kita menuju pada tempat yang sama, hanya jalannya yang berbeda-beda. Itu salah bagi saya. Kita nggak bisa toleransi sampai ke situ. Jadi gimana menurut kalian? Iya benar sih. Nama emang boleh sama ya, tapi pribadi nggak sama. Aku pernah bahas tuh di videoku mengenai apakah Allah di dalam Kristen dan Allah dalam Islam sama. Jelas berbeda. Bisa saja sama kalau orang Islam tidak percaya dengan kenabian Muhammad. Karena kalau mereka percaya cuma Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, ya jelas masih sama. Tapi Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad di dalam Islam, bagi dalam kacamata orang Kristen, jelas adalah Tuhan yang berbeda, yang konsepnya sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang orang Yahudi dan Kristen percayai. Oke, ya gimana Bro Andre? Ya kurang lebih sama Bang, tapi dari sudut pandang
gimana ya? Kita juga kan orang Kristen kayak ada toleransi yang menurut saya toleransi yang kebablasan. Jadi kayak iya kan yang kita sembah. Bahkan ada lagu-lagu yang bilang Tuhan kita satu, kita yang berbeda. Ya dalam sebuah konsep proper nggak ada yang bilang bahwa yang disembah Allah dan juga yang kita sembah sebagai Allah dalam bentuk penyembahan kita tuh disebut sebagai Allah yang sama sebenarnya. Sama seperti banyak orang yang bilang bahwa kita Kristen dan Islam itu sepupuan. Itu kan kalau mungkin masih 15 tahun lalu itu berlaku ya, tapi kalau untuk sekarang semua internet dan kemudian para arkeolog yang dibilang sekuler justru mengeluarkan bukti. Ini bukan arkeolog Kristen ya, arkeolog sekuler. Banyak sekali tuh channel-channelnya di YouTube maupun di Google tuh mengeluarkan bahwa ternyata keturunan dari 12 keturunan Kedar dan Nebail juga dari Ismail tidak melahirkan suku yang kemudian disebut sebagai suku asal dari Nabi tersebut. Dan kemudian semuanya itu diislamkan, kemudian keturunan Ismail yang lain disetarakan semua. Dan itu bukan saya yang bilang, itu kelihatan di media-media sosial yang hari ini diposting oleh para arkeolog. Jadi sebenarnya nggak sama lah. Kalau ada yang bilang sama, mungkin itu dari segi toleransi supaya kita nggak berdebat terlalu panjang dan debat kusir. Tapi kalau kita kembali kepada radikalis sifat daripada kealahan kita berbeda, sangat berbeda. Dalam konteks penentuan tauhidnya aja, mereka ada yang menggunakan radikal ilmu kalam. Kita sedangkan kita Tritunggal. Jadi memang dari situ aja kita melihat bahwa itu berbeda. Jangankan Ismail, Bang Andre, Adam, Alexander Agung Islam, Musa Islam, Fatimura Islam. Iya tuh. Abraham Islam. Pokoknya semua yang Islam. Dan waktu itu mereka bilang begini, Bang, kenapa kamu bodoh sekali? Sudah tahu dari zaman Adam itu semua nabi itu Islam. Jadi waktu aku tanya di mana buktinya Islam, ya itu kan tertulis di dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya itu kan sumber kalian. Kalau mau cari sumber sekuler, mana ada Yesus itu Islam gitu. Yesus kan jelas itu lahir dari seorang perempuan perawan yang taat akan hukum Taurat. Jelas dia Yahudi. Bagaimana bisa dia menjadi seorang Muslim? Gitu. Pokoknya semuanya Islam. Bang Didit Islam, Bang Andre Islam, Enrico Islam, semua Islam pokoknya. Iya, Fatimura Islam pokoknya deh. Apapun kata orang Fatimura Islam. Ahmad Lucy. Siapa namanya? Nama Islamnya? Ahmad Lucy. Ahmad Lucy. Ya, Ahmad Lucy. Tapi itulah suka-suka mereka lah. Sekarang kan kiblat daripada apologet Islam kan apologet yang mualaf itu kan kiblatnya kalau nggak kayak nama si Yonatan Nandar yang bahasa Ibraninya melebihi dari sang pencipta. Aduh. Oke.